Oke, untuk soal nomor 25, ini kalau aku lebih cepat lagi ya, saya buatkan rumus cepat. Nah, jadi untuk soal yang seperti ini kan bentuknya sama. Saya cuma ganti A, B, P, Q, C-nya dengan sebuah angka. Ini bisa dikerjakan dengan rumus cepatnya gini, rumus cepatnya nanti. Jadi A-nya tinggal kamu kuadratin, dikurangi B-nya tinggal dikuadratin juga ini. Ya, dibagi dengan 2 kali ini Q kali C ya, 2 kali Q kali C. Ini rumus cepatnya. Nah, misalkan kita coba tadi yang udah kita kerjain ya. A nya itu kan 5, B nya ini nanti 2, Q nya ini 2, Q nya, kemudian C nya 3, C nya. Kita coba kita masukkan ke rumus itu, jadi 5 kuadrat dikurangi dengan B kuadrat itu berarti 2 kuadrat dibagi 2 kali 2 kali 3 gitu ya. Nah, 25 kurangi 4, 21 diper 2 kali 2 kali 3 coret kan jadi 7 ya. Hasilnya sama 7 per 4. Nah, ini kalau mau coba pakai rumus cepat untuk soal seperti ini. Berikutnya soal nomor 26, ini juga sama, masih tentang limit ya. Kalau ini gampang banget ya, hasilnya gampang banget. Kamu cukup melihat yang nempel sama X nya aja. Ini ada 2, ini ada 3. Kemudian ini sama, ini bisa dicoret karena sama, bentuknya sama. Kamu tinggal sama angka yang di depan ini, tinggal kita hitung aja. Jadi 3 dikali 2 per 3, jadi hasilnya adalah ini, kita bisa coret 2 gitu. Oke, mungkin pengen lagi ya, pengen memantapkannya lagi. Kita lihat yang nempel sama X nya di sini. Ini kan 1 ya, ini 2. Kemudian yang X nya di sini ini ada minus 9. Nah, ini hati-hati yang ada X nya di belakang nih, bisa aja kayak gitu. Nah, ini 1 ya. Oke, sama angka yang di depan kita tulis, jadi 2 kali X nya ini 1 dikali X nya ini minus 9. Ini kita bagi dengan 2, kita kali dengan X nya ini 1. Kemudian yang sama dicoret aja, dicoret. Jadi hasilnya adalah min 9 gitu. Berikutnya kita ke soal nomor 27, ini soal turunan fungsi trigonometri, dan ini materi kelas 12. Tentunya kalian masih ingat harusnya, tapi kalau misalkan lupa, gue ingetin lagi nih. Oke, hal yang pertama yang perlu kita ingat dalam proses penurunan fungsi trigonometri itu kan pasutri ya. Pasutri, pa itu pangkat, su itu sudut, tri itu trigono. Nah, kita pakai yang pangkat dulu. Di sini pangkatnya pangkat 5. Nah, caranya ya berarti 5 turun ke depan berkurang 1. 5 sin pangkat 4 3x min 2. Ini pa-nya. Kemudian su-nya ya, su itu apa? Sudut. Sudutnya di sini 3x min 2. Kamu turunkan 3x turunkan 3, min 2 diturunkan 0, jadi cukup 3 saja, itu sudutnya. Kemudian trigononya sekarang kita turunkan, trigono, nah, trigononya di sini sin, turunannya sin itu cos. Cos berapa? Ya sudutnya tetap 3x min 2, seperti itu. Nah, setelah kita buat desain seperti ini, kita lihat jawabannya dulu ya. Nanti si angka 3 ini bakal kita kali ke depan ya, kita pindah ke depan jadi 15. Jadi kalau kita lihat jawabannya depannya adalah 15. Di sini sudah kita lihat ada A, ada B, ada C. Tapi sinnya mesti pangkat 4. Nah, ini sinnya pangkat 3 nih ya kan, berarti salah. Kemudian ini sinnya juga pangkat 3, ini juga salah. Nah, ini sinnya juga pangkat 3 ya, ini juga salah. Oh, berarti jawaban ini tuh nggak ada di dalam Abidjan ya. Ini jawabannya nggak ada di Abidjan. Sehingga kita gunakan konsep sudut rangkap ya. Caranya gini, ini tetap kita kaliin ke depan 15. Sin pangkat 4 itu kita pisahin jadi sin pangkat 3 3x min 2. Sin 3x min 2, kemudian cos 3x min 2. Ini 15 sin pangkat 3 3x min 2.
Konsep sudut rangkap itu adalah ketika ada sin dan cos dengan sudut yang sama, maka menghasilkan nilai dari sin 2 kali sudutnya 6x min 4 per 2 gitu ya. Itu rumus konsep sudut rangkap. Sehingga kalau per 2-nya kita kalikan ke depan jadi 15 per 2 sin pangkat 3 3x min 2 sin 6x min 4 gitu. Dan ada nggak di sini jawabannya? Oh ternyata nggak ada juga ya. Nah ini berarti saya salah ngasih optionnya. Ya ini harusnya ada per 2-nya gitu ya. Jawabannya sehingga jadi yang E. Nah kalau misalkan perturunan sudut yang nomor 27 ini, trigonometri nomor 27 itu ada dua option ya. Option yang pertama yaitu ketika 3 dan 5-nya kita kalikan, ini sinnya pangkat 4. Nah kalau misalkan itu nggak ada, berarti kita pakai option yang sudut rangkap seperti itu. Kita ke soal nomor 26. Nah ini adalah aplikasi dari fungsi turunan trigonometri dengan mencari nilai maksimum atau minimum suatu kejadian yang kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Nah di sini soalnya, Fovin melambungkan bola ke udara dengan kecepatan awal 5 meter per detik. Sehingga ketinggian awal bola saat dilambungkan dengan 1,6 meter dan sudut lambungnya adalah pi per 4. Yang ditanyakan adalah ketinggian maksimum bola. Ini untuk rumus lintasan bola ya. Kita lihat dulu rumus lintasannya. Y sama dengan Y0 ditambah dengan V0T sin alfa dikurangi setengah GT kuadrat. Ini ya. Nah, di dalam matematika itu ada grafik sumbu X dan sumbu Y. Dan dengan sumbu X itu mendatar ke kanan dan ke kiri, dan sumbu Y itu tegak ke atas sama ke bawah. Nah, sehingga kalau di sini ada Y0, ini berarti kaitannya dengan ketinggian awal. Ya, karena sumbu Y itu kan atas sama ke bawah, berarti itu menunjukkan tentang tinggi. Nah, ketinggian awalnya di sini adalah 1,6. Kita bisa masukkan 1,6 ditambah dengan V. Kalau V itu velocity ya, artinya kecepatan. Jadi kalau V0 berarti kecepatan awal. Kecepatan awalnya di sini 5. T itu waktu ya. Waktunya di sini kan nggak ada ya. Ya di sini nggak ada waktunya. Nah, sehingga kita bisa gunakan T-nya ini sebagai variabel ya. Kita pakai T aja. Sin alfanya, alfa berarti sudutnya, pi per 4. Pi itu kan 180. Kalau kita bagi 4 berarti 45 derajat dikurangi dengan setengah. G itu adalah percepatan gravitasi, biasanya 10 ya, T kuadrat. Ini Y-nya, sehingga kita dapat fungsi Y itu sama dengan 1,6 ditambah 5 sin 45 itu berarti 5T dikali setengah akar 2 dikurangi dengan 5T kuadrat. Kalau kita hitung jadi 1,6 ditambah 5 per 2T akar 2. 5 per 2 akar 2T gitu aja, min 5T kuadrat. Ini untuk fungsi lintasannya. Nah, karena pertanyaannya adalah ketinggian maksimum, berarti kita gunakan konsep turunan fungsi trigonometri ya. Kita lanjutin. Konsep turunan trigonometri, rumus untuk mencari tinggi maksimum itu dirumuskan dengan Y aksen sama dengan 0. Dari sini nanti kita dapat nilai T-nya, terus kita masukkan ke fungsi awal. Kita turunkan ya, 1,6 itu turunkan 0 ditambah dengan, kalau T-nya pangkat 1 hilang gitu aja. Jadi 5 per 2 akar 2 dikurangi 5T kuadrat, turunkan jadi 10T sama dengan 0. Didapatlah persamaan 10T sama dengan 5 per 2 akar 2. Sehingga T-nya sama dengan 5 per 10-nya kali 2 ya, 20 akar 2, alias 5 per 20 itu 1 per 4 akar 2 ya, atau akar 2 per 4. Nah, T-nya udah kita dapat nih. Sekarang kita masukkan ke fungsi awalnya tadi. Fungsi lintasan awalnya ini yang kita pakai ya. Kita masukkan ke sini untuk mendapatkan fungsi tinggi maksimum.